bumper. Ini kemarin kebetulan saya ada kerjaan sedikit bikin bumper avatar buat dikirim ke Cina, jadi kayak kaos tulisannya avatar di sini, warnanya Iya, yang di Eropa. Iya, nah saya akan ajarkan itu cara ini yang terjadi. Nah ini sebenarnya buat iklan di Instagram ya, di Instagram media. Tapi bukan orang sini yang pesan, orang Cina langsung yang pesan ke sini. Kebetulan saya dipercaya aja untuk pembuatan itu. Tapi karena ini dikasih durasi cuma 20 menit ya untuk ngedit ini gitu, karena dia launchingnya itu di kemarin. Jadi kemarin kembali ngajar ngedit. Nah, terus caranya gimana? Caranya adalah saya kasih rahasianya. Itu gimana cara nampilin apa yang atas, Pak? Nah, ya itu. Ini. Iya, mencetak Ini. Oh. Nah, ini kamu doang nih yang saya kasih tahu rahasianya. Biasanya saya kalau seandainya ngerjain project, rata-rata kan pada minta ya, minta mentahannya dong, saya nggak kasih itu karena kan rahasia itu, rahasia editor. Jadi kamu saya kasih. Ini rahasia saya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Jadi kalau bikin title bisa ya. Itu nggak usah saya bikinnya gini doang nih tuh. Tuh saya kasih tahu bikinnya gini doang. Jadi nggak ada yang istimewa, nggak ada loh. Jadi cuma gini doang. Jadi saya kasih jenis tulisannya itu adalah favorit gothic bold. Habis itu kalau size bebas, itu colornya saya kasih warna putih. Nah di sebelah sini saya kasih warna kayak abu-abu gitu. Nah habis itu ini biru. Nah bagaimana cara buat itu? Caranya gini. Jadi di struknya itu kita pakai yang ya, linear grid. Jadi atas sama bawah struknya ya, gitu. Kalau ditanya tulisannya, fontnya cuma satu, putih doang, ini putih doang. Nah kalau yang lain, struknya itu doang yang ditambahin. Ya, tuh habis itu saya kasih warna abu-abu satu sama biru satu. Jadi abu-abunya di atas, birunya di bawah. Ini kamu bikin bumper nggak mesti patokannya kayak gini ya. Istilahnya ini langkah-langkah bikin bumper ya, kita bikin tulisannya dulu. Kalau seandainya Pak, kalau seandainya kita kayak mau animasi apa segala macam gitu ya, saya sampaikan bumper itu jangan dibuat seribet mungkin, tapi tergantung konsep. Kalau konsepnya kita mau elegan, ya berarti kita bikin warnanya itu sesimpel mungkin, karena elegan itu nggak banyak warna. Tapi terkadang gara-gara kita suka full color gitu ya kan, habis itu kita bikin ini. Yang dipunya ketika ditonton, kok jadi norak ya? Lah kok jadi kayak anak-anak ya gitu bumpernya. Padahal ini bumpernya buat produksi gitu. Karena contoh gini, bumper yang paling banyak warnanya aja saya bilang kayak SCTV itu berani kasih warna oranye, warna putih, warna biru kan gitu ya. Terus kalau RCTI kasih warna hitam, biru, putih, ada merah sedikit karena ada Garuda kan. Ada itu doang, Raja Wali. Terus rata-rata yang lain kayak Trans 7 cuma ada warna putih, biru, hitam sedikit. Udah. Malah itu lebih simpel kan. Yang full color apa? Indosiar. Space Tune udah nggak ada. Space Tune kan full color kan karena kan dia buat ini ya, buat anak-anak gitu, buat anak-anak. Jadi namanya anak-anak itu kan melihatnya kan kalau udah banyak warna kan seneng ya. Gitu.
Jadi bedain sama TV anak-anak sama TV umum yang biasa kita lihat. TV One. Nah, Netflix simpel lagi. sama rata-rata pada simpel semua. Bahkan yang lebih simpel lagi apa? Itu production house. Production house itu adalah simpel semua. Yang paling ribet itu cuma Universal malah kalau saya bilang. Universal itu paling ribet. Tapi karena memang dia legend ya, Universal itu kan PH-nya legend, istilahnya PH yang sudah lama lah gitu. Ya, iya, Universal Studio. Itu kan cuma bola bumi, apa sih globo ya disebutnya? Globo dia muter, habis itu ada tulisan Universal. Itu saya bilang di sekarang itu nonton itu aneh gitu, nonton kayak gitu karena kan itu editan zaman dulu gitu. Tapi karena dia legend ya, dia legend di dunia film, jadi ketika ada itu orang seneng aja gitu. Nah sekarang itu malah lebih condong tergantung PH-nya gitu ya. Kalau PH-nya lebih condong ke animasi, terus condongnya ke film-film fiksi, film-film yang nggak masuk akal, rata-rata dia akan nunjukin warna-warna yang cerah gitu. Seandainya Marvel gitu. Nah Marvel tuh setiap ada film-film animasi pasti warnanya tuh strong semua, merah, bener-bener merah dia aja. Nah tapi dia nggak bakalan campur warna kuning yang strong, nggak bakalan. Jadi istilahnya gini, kalau kita mau di sini ada yang kenal namanya bomber nggak? Bomber nggak tahu. Terus saya pernah jadi orang nggak apa? Bukan. Saya lupa. Jadi warna itu menentukan itu ya, menentukan karakter dari produksi hostnya kita. Siapa tahu di sini nanti ada yang mau punya PH, di situ bikin bumper. Ya kita harus menentukan gitu, bumper itu warnanya apa, filosofinya gimana, segala macam, terus kenapa dinamakan itu gitu ya kan? Nggak pucuk-pucuk tahu-tahu begini. Kecuali memang kita yang buat ya, filosofinya dia yang buat. Kayak saya sebut avatar gitu. Ya ini terserah orang yang bikin apa ya, saya cuma bikinin doang, filosofinya apa segala macam. Ya itu tergantung dari yang membuatnya gitu. Kayak gini, ada yang pertanyaan di sini? Di title-nya? Enggak. Paling kalau kayak gini maksudnya mentahan ya Pak? Hah? Maksudnya mentahan ya kalau kayak gini ya? Iya, ini mentahan. Jadi seandainya orangnya minta, Pak saya minta mentahannya gitu. Nanti pas dikasih mentahannya dia bisa edit lagi. Nah berarti karya saya itu kan akan diotak-atik sama dia. Gitu. Nah supaya nggak bisa diotak-atik, kita jadikan MP4 atau AVI atau format video ya. Nah, itu kita kasih matangnya gitu ya kan, udah jadinya gitu. Jadi dia nggak usah otak-atik. Kalau saya yang otak-atik pun dia harus akan jambling tuh antara yang udah jadi sama yang dibikin. Gitu. Apalagi kalau seandainya saya masukin di color grading, udah makin susah dia untuk menjiplak. Tuh, kecuali video. Kalau video bisa. Seandainya kayak film Sidul Anak Sekolahan, kan sering nanya tuh di RCTI. Nah, kan itu kan film dibuatnya udah lama kan ya, dibuangnya semua. Oke, selanjutnya adalah cara belum. Nah, itu cara pemberian efeknya. Nah, efeknya saya udah kasih tahu ya. Pertama adalah lighting effect. Nanti kamu tinggal tulis aja di search di sini lighting effect, saya kasih tahu. Fungsinya untuk apa Pak? Hah? Nah, ini kita hapus dulu ya. Ada kelihatan? Oh, mirip kayak Gundala Pak. Gundala. Mirip Gundala. Emang ya? Iya. Cuma kalau Gundala di sini tuh dikasih petir sama dia. Iya. Apa referensinya dari situ? Hah? Enggak juga sih. Saya kalau bikin di ini rata-rata karena kan pernah bikin gitu. Makanya saya pun kalau saya sebatas bisa Adobe Premiere kayak kamu nih, saya tanya deh, udah bisa belum Adobe Premiere? Udah.
Ya kenapa udah bisa bilang udah? Karena udah ada videonya kan? Nah, Yang diedit oleh Adobe Premiere kan? Pakai aplikasi Adobe Premiere kamu yang edit kan? Berarti ketika udah jadi videonya bisa nggak? Bisa. Nah, yang menentukan kita itu jago, yang menentukan kita itu sangat mengerti, itu pengalaman. Kalau itunya kamu nggak asah, ya kan? Kamu pulang lagi, kamu nonton ini segala macam, makanya saya pernah ngomong sama kamu yang tadi saya sampaikan tuh, nonton dia kok begini segala macam, itu begitu. Kadang-kadang saya nonton malu kan, gila keren banget. Tapi ketika mau bikin kayak gitu, bukannya susah, kok jadi norak banget ya? Karena pH-nya nggak masuk ke situ gitu. Jadi palingan saya ngambil sedikit doang, oh tentang begininya nih, sananya dulu saya pernah bikinin produk-produk kaos distro gitu ya kan, itu konsepnya kayak Marvel, tapi saya masukin baju-bajunya doang, sampai orang baju ini baru keluar, itu pakai asap-asap juga pernah gitu ya kan. Cuma saya malu gitu kalau pakai asap-asap, nggak saya banget gitu, karena kan editor itu punya ciri khas masing-masing. Jadi nggak dalam artiannya, oh semua editor sama ya, enggak. Kalau semua editor sama itu rata-rata editor yang masih pemula pasti sama. Hellboy juga keren Hellboy Pak. Hah? Hellboy. Hellboy. Tapi saya kalau lebih suka tuh film karya-karyanya Rio. lupa saya namanya. Itu filmnya soalnya nggak menyinggung masalah sejarah gitu, tapi menyinggung masalah antara neraka dan surga gitu. Itu ada film Siap. Apa ya? Oke, jadi itu fungsinya efek lighting, ya, lighting effect. Nah, jadi kalau seandainya jadi kayak gini. Nah, habis itu yang kedua, ini masih lighting effect. Saya mainnya di ini ya, mainnya di Ambition. Mainnya di sini. Jadi yang ini saya nggak apa-apain. Ini itu nggak ada. Kalau ada pasti ada titiknya ya. Jadi ini nggak saya mainin. Ini juga nggak ada. Saya mainin di sini dulu. Mainnya di sini dulu. Habis itu saya di ekstrak. Apa sih manfaatnya ekstrak? Kita cek. Ada perbedaannya? Nah, ini mau ekstrak. Kita tinggal klik aja di sini, ekstrak. Nah, terus Pak, kalau titik-titik kayak gini gimana Pak? Nah, ini yang susah sebenarnya. Ya, saya sampaikan ini yang susah. Nah, ini nggak butuh. Saya sampaikan ini nggak butuh guru. Gitu. Nggak butuh guru. Butuhnya apa? Imajinasi, logika. Udah gitu dong. Butuhnya itu dong. Nggak butuh guru. Saya jamin ya, 100% karena saya ngejalanin di Adobe Premiere sama termasuk saya ikutin seminar di Adobe Premiere itu nggak pernah dikasih titik-titik ini. Dan saya pernah nanya itu. Nah, akhirnya bisa bangun juga ya. Nah, besok kalau ada yang tidur saya suruh repo aja deh. Bang, bangun bang, toko mau dibuka gitu. Ada bangun gitu. Ya, nah jadi ini titik yang ini nih saya sampaikan, saya nggak bisa ngasih tahu. Kenapa saya nggak bisa ngasih tahu? Karena saya dapat ilmu ini nih, ilmu titik-titik ini, itu semua itu berdasarkan logika. Gitu. Makanya pantesan ya semua fakultas itu pas ketika semester 1 itu ada tulisan. Dulu saya belajar itu ya dasar-dasar logika. Ternyata dasar-dasar logika tuh kurang lebih kayak gitu. Seandainya ini kan saya ada 1, 2, 3.
Saya ketemu 3 ubin di sini. Ya, ada 3 ubin. Habis itu saya jalan di sini. Nah, logika itu saya main. Kenapa saya harus nongkapin 1 ubin? Kenapa enggak gini gitu? Habis itu begini, habis itu begini. Itu main logika ya. Terus kenapa harus gua ngelompatin 1 ubin gitu untuk begini? Padahal 1 ubin pun gua lewatin tuh bisa. Maksudnya geser 1 ubin tuh bisa. Kenapa gua harus langkahin 1 ubin? Kalau yang biasa berpikir yang aneh-aneh pasti nggak jelas Pak, nggak ngerti saya. Nah, jawabannya gitu kan, supaya cepat nyampe. Padahal kalau seandainya kita begini pun cepat nyampe juga. Banyak yang. Nah, ketika banyak yang gerak, timbulnya apa? Timbulnya orang itu akan cepat lelah. Akan cepat lelah. Cepat capek kan kayak gini kan lebih langkahnya lebih jauhin. Otomatis akan lebih capek dibandingkan sama orang yang jalannya lebih lambat. Nah, itu perbedaan ternyata saya pernah diajarin. Perbedaan sedan sama truk kontainer adalah itu. Sedan akan dilaju lebih cepat dibandingkan kontainer. Tapi ketahanan mesinnya bakalan ngelebihin dari sedan. Kenapa lebihnya? Kontainer bisa bawa beban banyak. Karena ini banyak logika semua. Intinya adalah saya semua pernah kasih tahu di mana ada titik awal sama titik akhir. Awalnya mulanya efek, berakhirnya efek. Gitu kan ya? Nah, berarti kalau seandainya cuma ada 4, berarti hanya awal, ini akhir. Ini awal, ini akhir. Pak, kenapa ini cuma ada 1? Pak, kenapa ini cuma ada 1? Nah, itu dia disebut dengan logika. Nah, logika itu bisa kita ciptakan ketika kita memahami, ketika kita bereksperimen. Nah, jadi ketika ini kenapa titiknya 1, kenapa ini titiknya 1, gitu ya kan? Nah, artinya apa? Kita bereksperimen sendiri. Contoh gini nih, logikanya ini adalah air. Air minum. Rasanya apa? Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya kan? Air putih itu nggak ada rasanya. Habis itu, wah ini kalau dicampur sama lemon pasti agak asam. Nah, supaya nggak terlalu asam, gue masukin gula. Biar agak seger, gue masukin es. Gitu kan? Ya kan? Masukin es supaya seger. Nah, timbulnya apa? Kita akan bereksperimen sendiri. Jadi di mindset kita, ketika air putih dimasukin lemon, dimasukin gula, dimasukin es, itu rasanya pasti seger. Rasanya seger kan? Seger. Nah, sama halnya seperti ini gitu. Tandanya saya bereksperimen kesini, oh jadinya akan seperti ini. Nah, dari situlah kita akan bisa belajar dari logika kita. Makanya belajar Adobe Premiere itu nggak bisa dalam artiannya, wah 4 jam pasti lu jago gitu. Enggak. Kalau ditanya 4 jam bisa nggak? Bisa. Sebulan bisa nggak? Bisa. Seminggu bisa nggak? Bisa. Tapi dalam artian sampai logikanya nyampe kayak gini, gitu ya kan? Itu butuh proses. Nah, prosesnya itu nggak bisa satu tahap besok hilang, satu tahap besok hilang, nggak bisa. Oke, Viola lagi ngocok arisan. Nah, susah. Emang pelajaran saya emang susah emang. Oke, ada pertanyaan nggak? Lanjut. Oke, efek yang berikutnya adalah basic 3D. Apa sih basic 3D? Basic 3D itu kita close dulu ya. Nah, jadi kalau basic 3D itu dia tidak bergerak. Kalau tadi kan videonya bergerak ya. Jadi basic 3D untuk menggerakkan title-nya. Tuh. Iya. Enggak, jangan saya. Satrio aja, Pak. Empuk dadanya sampai bulu. Apa yang dia bilang? Oke, ada pertanyaan enggak? Jadi efeknya berapa
Ada 3. Yang pertama, lighting HP. Yang kedua, yang ketiga, Tuh saya kasih rahasianya tuh ya, sampai begini bisa begini. Tapi itu gajinya diubah apa itu Pak? Kenapa tuh? Itu diubah apa? Iya dong, makanya kan ada titik-titiknya di sini. Tuh, saya kasih tahu titiknya di mana tuh. Posisinya lagi gitu. termasuk kalau seandainya kamu, Pak, saya mau durasinya lebih panjang ya, kamu tinggal geser ini aja. Ini geser kayak gini. Nah, nanti durasinya akan lebih panjang. Coba Mas, Kan tadi kan udah di sini doang. ya. Ya udah. Gelap doang. Oke, ada pertanyaan nggak? Kenapa? Oh, oke, pertanyaannya yang pertama, alasannya saya tuh ada 4 sebenarnya alasan saya itu kenapa nggak pakai After Effects. Kamu sampai pulang di sini? Iya. Seandainya gini ya, saya kasih Nih tulisannya maunya apa nih? Ya. Bebas. Oh. Maunya apa nih tulisannya nih? Yang lain? PSPT aja Kyo. SPT. Saya kasih. Udah Melki aja Melki. Syukur. Kira mau nulis video. Kok tidur? Rambutku. Siapa? Kalian udah pada sarapan belum? Capek banget. Kirim salat atau apa yang Belum sekali sih, Pak. Ada yang belum tidak bisa melakukan itu. Pak, itu kalau misalnya warna ada tanda seru gitu, itu gimana Pak? Maksudnya apa Pak? Ada tanda seru gitu tuh Pak. Itu yang kuning tadi Pak. Yang kuning segitiga. Isinya manis. Coba Bang, kita lagi. Ada lagi yang tadi, Pak. Warna. Pokoknya gimana lo? Nah, kalau jatuh. Nah, itu ada tanda tuh. Oh, ini indikasinya ke sini. Jadi kalau ini yang kita tunjuk adalah warna biru.
Jadi kalau ini itu kalau seandainya kita bagi dua, ini bisa dibagi dua, nanti bisa biru, bisa hijau. Tapi kalau seandainya di sini hanya yang jadi yang kita pilih doang. Curang, pakai angin. Gimana ya? Panas banget. Bangun. Tiap hari. Oke, seandainya ini saya kuliah. Ya. Iya, Bebe jadi main-mainin sama lu. Sesak. Gue banting. Banting. Jangan bisa. Siapa? Jadi kalau seandainya kayak gini kita akan mendapatkan kalau ini kayak gini. Kelihatan? Ada Pak. Kalau yang Marvel kurang lebih dan kayak kurang lebih. Iya, Tapi dia harus ada Ultra V, habis itu harus ada distort. Habis itu dia ngasih apa namanya itu gambarnya jadi hitam putih buat di itunya, itu kasih warna merah. Ini anjrat gue lagi Hah? pakai sabuk. Waktunya nggak cukup. Lama soalnya. Saya harus punya bahan-bahannya dulu. Tuh. Kalau yang kayak gini lebih gampang. Termasuk seandainya mau, wah, gue mau bikinnya tulisannya itu kayak kebakar gitu, nah itu bisa. Saya masih punya contohnya ya. Bapak.
Bapak, saya kamar mandi ya. Izin kamar mandi. Izin kamar mandi. Oke, ada pertanyaan enggak? Di kalau lagi itu keluarnya Lebih kalem lagi. kalau munculnya Tempat halus. Dihalusin lagi. Dihalusin lagi Bisa pas masuk. keluarnya apa masuknya Oh. habis. Jadi bisa dikasih obat. Kasih obat intinya berarti yang dikasih step kayak gini. Jadi ngomong jangan kelas. Alami jangan kelas. Orang Kalau ini jadi lebih halus. Kayak gitu. Jadi pas sebelum keluar dia di stop dulu, maksudnya dioperasi dulu, pas dia naik baru dikasih full opacity-nya. Ada lagi? Ya Allah belum paham. Sebenarnya kan saya tadi ngomongnya kalau main ginian tuh kayak orang main logika gitu. Kita maunya kayak gimana, habis itu kita translate di Adobe Premiere-nya gitu. Kalau ditanya susah masih susah karena kita nggak terbiasa dengan logika gitu. Kita terbiasa dengan reality. Nah orang-orang animasi, orang-orang editor itu rata-rata logikanya itu yang main baru realnya. Itu yang harus kita balik dulu logikanya pikiran kita. Susah nggak? Namanya seterusnya dikasih warna putih. Jadi itu dia pikiran segitu ada Itu sinyalnya disampaikan biar jadi kayak masuk tempat masuk ke dalam. Jadi kalau udah kayak gini ini bisa lebih kerennya lagi. Ini dikasih niat, ini dikasih warna bawang. Ini biar dia nyatu gitu ya. Nanti habis itu di awalnya kita kasih scale. Jadi yang begini. pakai sampah biar keren pak. Nggak usah. Nah, kalau udah kayak gini, Oh itu Simba ya? Simba. Oke, opacity. cabai kita kasih Jatuh lagi. Untuk hari ini tidak ada hari tanpa jatuh. Kan opacity. dikasih opacity. Oh, Kalau seandainya nggak mau opacity, kamu bisa kasih diff to black. Aduh, gue bener-bener air. Adanya di soft. Tandanya ini dimasukin ke sini. Jadi nanti pas belakang itu jadi hitam gitu. Bagus tadi
Oke, pertanyaan nggak ada. Kalau ada,